Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai dengan introduction atau pendahuluan. Baik, untuk latar belakang kali ini yaitu kita membahas rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, di mana pengertiannya yaitu uh, tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia, rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit. Nah, untuk landasannya dari K3RS ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di mana di dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. Yang kita pelajari yang pertama di sini adalah pengertian K3 rumah sakit atau pengertian keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit, yaitu upaya pengendalian berbagai faktor lingkungan ya, mulai dari fisik, kimia, biologi di rumah sakit yang mungkin nantinya dapat menimbulkan dampak atau gangguan kesehatan terhadap petugas, pasien, pengunjung masuk di sekitar wilayah rumah sakit. Selanjutnya kita pelajari dengan tujuan K3 rumah sakit, di mana tujuannya adalah yang pertama, menciptakan tempat kerja yang sehat, selamat, aman, dan nyaman bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Nah, sehingga proses pelayanan berjalan baik dan lancar. Nah, kemudian tujuan yang kedua di sini yaitu mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja, penyakit akibat kerja, penyakit menular, dan penyakit tidak menular bagi seluruh sumber daya manusia rumah sakit. Berikutnya adalah tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban dalam menjamin kondisi dan fasilitas yang aman, nyaman, dan sehat ya bagi sumber daya manusia di wilayah rumah sakit melalui pengolahan fasilitas fisik, peralatan, teknologi medis secara efektif dan efisien. Baik, untuk berikutnya adalah tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja, di mana di sini di rumah sakit mempunyai 7 standar keselamatan dan kesehatan ya. Yang pertama di sini adalah manajemen risiko K3RS, yaitu proses yang bertahap dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian standar yang kedua yaitu analisis risiko yang merupakan kemungkinan bahaya potensial menjadi nyata yang ditentukan oleh frekuensi dan durasi aktivitas kerja serta upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian tingkat pajanan. Kemudian yang ketiga di sini standarnya adalah identifikasi bahaya potensial ya, yang merupakan langkah pertama manajemen risiko kesehatan di tempat kerja. Dan standar yang keempat adalah evaluasi risiko, yaitu membandingkan tingkat risiko yang telah dihitung pada tahapan analisis risiko dengan kriteria standar yang digunakan. Sedangkan yang kelima di sini standarnya tentang pengendalian risiko, meliputi menghilangkan bahaya, kemudian menggantikan sumber risiko dengan sarana yang tingkat risikonya lebih rendah, kemudian rekayasa engineering, pengendalian secara administrasi, serta penggunaan alat pelindung diri di rumah sakit. Dan standar yang keenam yaitu pemantauan dan telaah ulang. Jadi selama pengendalian risiko berlangsung itu perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang bisa
terjadi. Sedangkan untuk standar keselamatan yang nomor 7 yaitu komunikasi dan konsultasi yang merupakan pertimbangan penting pada setiap langkah atau tahapan dalam proses manajemen risiko. Jadi sangat penting ya untuk mengembangkan rencana komunikasi baik pada kontributor internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah program K3 rumah sakit, di mana di sini untuk program K3 ada 7 komponen. Yang pertama adalah keselamatan dan keamanan. Kemudian yang kedua adalah kesiapsiagaan kondisi bencana. Ketiga adalah keamanan peralatan medis. Keempat, prasarana rumah sakit. Kemudian kelima, pencegahan ya, pengendalian kebakaran mungkin saja bisa terjadi di lingkungan rumah sakit baik di instalasi radiologi maupun yang lainnya. Dan berikutnya adalah bahan berbahaya beracun ya. Program K3 rumah sakit yang terakhir atau komponen yang ketujuh adalah pelayanan kesehatan kerja. Baik, program yang pertama tadi udah dijelaskan yaitu tentang keselamatan dan keamanan di rumah sakit, di mana di sini pengertian keselamatan adalah suatu tingkatan keadaan tertentu, ya di mana gedung, halaman, peralatan, teknologi medis, informasi, serta sistem di lingkungan rumah sakit ini tidak menimbulkan bahaya bagi sumber daya manusia di rumah sakit. Nah, jadi keselamatan di sini adalah situasi selamat ya dalam melaksanakan semua kegiatan. Sedangkan keamanan adalah suatu kondisi yang melindungi properti milik rumah sakit, sumber daya manusia, ya, jadi yang terdiri dari pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit dari bahaya pengrusakan dan kehilangan atau akses serta penggunaan oleh mereka yang tidak berwenang. Kemudian kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana ya. Saat ini kan ada bencana non alam yaitu bencana pandemi. Serta di sini maksudnya juga bencana alam ketika terjadi bagaimana sih kita meminimalisir dampak kerugiannya, baik itu karena keadaan darurat oleh kegagalan teknologi, ulah manusia, atau bencana yang dapat terjadi setiap saat. Nah, keadaan darurat inilah suatu keadaan tidak normal atau tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat atau kegiatan yang cenderung membahayakan bagi manusia. Seperti itu. Karena pada saat ini adalah pandemi COVID-19, maka tuntutan untuk sumber daya manusia yang ada di rumah sakit ini dituntut untuk menggunakan alat pelindung diri yang lengkap ya. Jadi definisi APD di sini adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Untuk jenis APD sendiri itu berdasarkan bagian tubuh yang dilindungi ya. Jadi alat pelindung kepala contohnya di sini adalah penutup rambut, kemudian bisa dalam bentuk helm, bisa alat pelindung perisai muka, kemudian ada kacamata dari berbagai seperti Google, safety, spectacles, kemudian ada face shield ya, kemudian alat pelindung telinga, alat perlindungan pernafasan yang berupa respirator khusus, masker, alat pelindung tangan, seperti sarung tangan, dari berbagai bahan alat pelindung berupa kaki, sepatu, berbagai bahan alat pelindung tubuh berupa pakaian kerja ya. Nah, kemudian untuk penentuan penggunaan APD ya, ini merupakan pilihan terakhir jika pengendalian secara teknik dan pengendalian secara administrasi tidak bisa mengurangi pajanan bahaya di lingkungan kerja. Baik, berikutnya di sini adalah kelengkapan APD, di mana untuk APD yang pertama adalah masker. Nah, masker ini selalu digunakan oleh radiografer. Untuk penggunaan masker ini biasanya menggunakan 2 lapis masker untuk pemeriksaan biasa dan ditambah dengan masker N95 untuk pasien dengan indikasi COVID-19 dan digunakan hanya sekali pakai.
Kemudian masker N95 ya, selalu digunakan oleh radiografer. Ditinjau dari prosedurnya, masker ini wajib digunakan pada saat melakukan penanganan evaluasi fotoronsen dengan pasien positif COVID-19 dan hanya 1 kali pemakaian. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah face shield ya. Selalu digunakan oleh radiografer dan ini dapat digunakan pada saat melakukan pemeriksaan apapun terhadap pasien untuk mencegah terjadinya penularan, dan setelah pemakaian ini dilakukan pembersihan dengan cairan alkohol. Nah, berikutnya ada goggles ya. Dan ini dikhususkan digunakan oleh radiografer saat akan melakukan penanganan pasien COVID-19 ya. Kemudian ada apa lagi? Yaitu ada gaun ya. Selalu digunakan radiografer pada saat bekerja ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Hazmat ya. Nah, ini nanti hazmat digunakan oleh radiografer untuk melakukan penanganan terhadap pasien yang terdampak virus COVID-19 saja, dan setelah pemakaian nanti diletakkan di tempat washing yang sudah disediakan di instalasi radiologi. Nah, kemudian ada sarung tangan medis ya. Sarung tangan ini digunakan dalam semua jenis pemeriksaan dengan digunakan 1 kali pakai. Ya, khusus penanganan pasien COVID ini menggunakan double sarung tangan sesuai prosedur yang berlaku di instalasi radiologi. Ya, kemudian ada pelindung kepala, dan yang terakhir di sini ada sepatu pelindung. Dalam pemakaian APD di instalasi radiologi, di sini terdapat standar operasional prosedur. Jadi yang pertama yaitu petugas radiologi masuk ke anteroom. Setelah memakai baju kerja, pastikan tidak ada aksesoris yang dikenakan. Kemudian tahapan yang kedua adalah cek APD terlebih dahulu ya. Jadi pastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. Kemudian yang ketiga di sini adalah kenakan sepatu pelindung dan shoes cover sampai dengan menutupi celana panjang petugas. Ini bisa dilihat pada foto yang ada di samping di sini pada layar ya. Yang keempat adalah lakukan pencucian tangan sesuai prosedur. Kemudian SOP yang kelima adalah kenakan sarung tangan non-steril lapis pertama. Dan yang keenam, kenakan coverall sampai menutupi badan. Kemudian kenakan masker bedah dengan cara meletakkan masker bedah ini di depan hidung dan mulut atau masker N95 bila ada tindakan yang menimbulkan aerosol. Kemudian pasang pelindung kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dan telinga. Berikutnya, pasang pelindung mata atau Google ya, rapat menutupi mata. Kemudian petugas dapat menambah pelindung wajah ya, dan pasang sarung tangan panjang menutupi coverall. Setelah itu petugas radiografer siap memasuki ruang evaluasi pemeriksaan fotoronsen pasien COVID-19. Sedangkan untuk SOP pelepasan APD, yang pertama di sini adalah petugas berdiri di area kotor, dan selanjutnya disinfeksi sarung tangan luar dengan hand sanitizer. Kemudian lepaskan sarung tangan luar dengan cara mencubit sedikit bagian luar sambil ditarik mengarah ke depan, melipat di bagian ujung dalam sarung tangan, dan lakukan yang sama di sarung tangan berikutnya. Kemudian masukkan ke tempat sampah infeksius. Tahapan kelima adalah ya, buka hood pelindung kepala dengan coverall dimulai dari sisi kepala depan menuju ke belakang. Apabila menggunakan face shield ya, dibuka terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak tertutup. Nah, langkah yang keenam, buka coverall perlahan dengan membuka zipper dari atas ke bawah, kemudian ke bagian kaki, dan setelah itu ke
coverall dimasukkan ke tempat infeksius. Lakukan kebersihan tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan buka pelindung mata, kemudian dimasukkan ke dalam kotak tertutup. Lepas sarung tangan sesuai prosedur, kemudian buang ke sampah infeksius. Langkah yang ke-10, lepaskan masker, kemudian buang ke tempat sampah infeksius. Yang terakhir, infeksi ulang segera mandi dan ganti baju, ya, atau scrub sweat ganti dengan pakaian bersih. Terkait dengan penggunaan APD, ini ada petunjuk pemakaian APD ya, di mana APD ini berjenjang mulai dari level 1, level 2, level 3. Nah, untuk level 1 ini untuk tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktek umum, di mana kegiatannya tidak menimbulkan resiko tinggi, tidak menimbulkan aerosol. Jadi, bisa dilihat untuk level 1 ini hanya terdiri dari masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Sedangkan level 2 ya, di sini adalah untuk tenaga kesehatan, dokter, radiografer, petugas lab, perawat yang juga melakukan pengambilan sampel non pernafasan atau di lab, maka APD yang digunakan hanya penutup kepala, Google, masker bedah, gaun, dan sarung tangan sekali pakai. Sedangkan level 3 ini adalah bagi tenaga kesehatan yang bekerja kontak langsung dengan pasien yang dicurigai atau sudah konfirmasi COVID-19. Sehingga untuk tindakannya ya perlu menggunakan APD berupa yang pertama ada penutup kepala, kemudian ada pelindung mata, kemudian masker N95, coverall, gown, apron, sarung tangan, ya. Kemudian juga ada sepatu. Berikutnya program K3 rumah sakit yaitu tentang pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, di mana di sini untuk prasarananya atau sistem utilitas rumah sakit yaitu sistem dan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Jadi sistem ini itu mencakupi apa saja? Yang pertama ada distribusi listrik, kemudian air, ventilasi dan aliran udara, gas medis, pipa air, pemanasan, limbah, dan sistem komunikasi serta data. Jadi, pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya memastikan sistem utilitas aman bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit. Berikutnya adalah tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran. Jadi kebakaran merupakan salah satu bencana yang mungkin bisa terjadi di rumah sakit ya, di mana akibat yang ditimbulkan dari kebakaran ini berdampak buruk bagi pelayanan operasional, sarana, dan prasarana pendukung lainnya. Sehingga rumah sakit ini perlu adanya upaya pengelolaan keselamatan kebakaran, dan untuk pengendalian kebakaran di sini merupakan upaya yang dilakukan untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran dan setelahnya. Nah, bagaimana ketika apinya ringan? Maka kita bisa memadamkannya dengan menggunakan apar ya. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Untuk cara menggunakan alat pemadam api ringan, yang pertama adalah tarik kunci pengaman atau segel ya. Kemudian langkah kedua di sini adalah pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. Nah, bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, tekan tuas, ini tuas ya. Dan langkah yang terakhir adalah kibaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam. Nah, bagaimana ketika apinya ternyata besar, bukan api ringan? Maka kita bisa menggunakan hidran. Di dalam peristiwa kebakaran biasanya ini ada kita kenal helm keselamatan ya. Jadi helm keselamatan di sini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan
benturan atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau jatuh dari udara, sehingga helm ini juga dapat melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia. Nah, di rumah sakit sendiri ini biasanya terdapat warna merah, biru, kuning, putih, dan setiap warna ini memiliki tugas yang berbeda ketika menghadapi situasi kegawat daruratan seperti bencana kebakaran. Nah, untuk yang helm warna merah ini ya bertugas sebagai pemadam api. Kemudian yang putih di sini adalah bertugas untuk mengamankan dokumen-dokumen penting, sedangkan helm warna biru ini bertugas mengevakuasi pasien atau korban, dan yang terakhir di sini adalah helm warna kuning ya, ini bertugas mengamankan alat-alat medis. Berikutnya adalah pengolahan bahan berbahaya dan beracun B3 dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, maksud dari B3 atau bahan berbahaya dan beracun ini adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup serta mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sekitarnya. Sehingga penting adanya pengolahan bahan berbahaya dan beracun ini dengan baik ya di rumah sakit sehingga lingkungannya yang ada di sekitar itu aman. Selanjutnya adalah tentang pelayanan kesehatan kerja yang diberikan pada sumber daya manusia di rumah sakit ya, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi, pelayanan kesehatan kerja ini bertujuan untuk meningkatkan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pegawai di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dan pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan psikologisnya. Baik, semuanya untuk hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.